Oke, baik. Saya akan bertanya ke Bu Afi terlebih dahulu, di Iya. mana andai kita melihat proyeksi yang beredar begitu ya Bu Afi, sebelum di mana rilis PDB ini di kuartal 4 2022 dipublikasikan oleh BPS, Anda melihatnya faktor-faktor apa saja sehingga memang secara year on year ini nampaknya juga jauh signifikan apabila kita bandingkan di kuartal 3 2022? Iya, jadi kalau kita melihat memang sudah sesuai dengan prediksi para ekonom ya, di mana pertumbuhan sekitar 5,01 gitu, di mana memang di triwulan 4 itu memang terjadi ada beberapa kenaikan. Tadi kita dengar ya, listrik ya, kemudian juga inflasi pada saat itu juga masih ada peningkatan dari pangan gitu. Nah, kemudian baru setelah itu di Januari baru turun, tapi pada saat di triwulan 4 itu memang ada beberapa kenaikan ya. Tapi memang dari sisi sektoral sebenarnya kalau kita melihat hampir semua pertumbuhan itu positif, pertumbuhan sektoral ya. Konsumsi masyarakat juga kita lihat memang ada penurunan sedikit karena ada kenaikan dari listrik karena itu adalah bahan-bahan pokok ya. Lalu yang kedua memang pemerintah membantu dari sisi distribusi barang sehingga itu juga membantu sedikit adanya penurunan inflasi. Jadi sebenarnya ada yang naik tapi juga ada yang turun. Maka memang nah kemudian basisnya karena year on year di basis triwulan 3 itu memang rendah. Jadi ketika triwulan 3 tahun 2022 itu seolah-olah jadi tinggi kan gitu. Tapi pada basis triwulan 4 pada saat itu memang udah tinggi triwulan 2021. Jadi ketika ke 2022 memang jadi nggak signifikan gitu. Jadi harus dilihat dari basis di tahun 2021-nya gitu. Ah, oke. Jadi ini sudah sesuai dengan prediksi kita, tapi itu menurut saya sih suatu hal yang sudah baik sekali ya karena di tengah triwulan 3 dan triwulan 4 tuh isu inflasinya sangat kencang gitu. Tapi pemerintah bisa mengelola, satu adalah dengan subsidi BBM, yang kedua adalah hanya industri yang naik dari di sisi listrik ya. Tapi memang yang kita belum lihat selalu dikatakan tadi oleh BPS adalah fiskal dan moneter. Sayangnya tidak bicara sektorial. Padahal sebenarnya kalau kita bicara inflasi itu harusnya bicara kebijakan sektorial. Nah, jadi menurut saya ini harus diperhatikan jangan hanya fiskal dan moneter aja yang bermain gitu ya, tapi juga sisi sektorialnya. Nah ini yang memang menjadi PR pemerintah ke depan supaya inflasi jangan disampaikan kepada Menteri Keuangan sama Gubernur BI aja gitu. Itu sih saya melihat dari apa yang disampaikan tadi. Oke, baik. Berarti ini ada lebih fokus begitu ya terhadap kebijakan sektorial apalagi kalau kita berbicara terkait inflasi. Nah ini Pak Betul. Ajib tentunya di sektorial lebih Ya. memahami lebih dalam juga Pak Ajib. Sebetulnya apa yang perlu dievaluasi sehingga kalau kita perhatikan tipis saja 5,01 begitu ya sedangkan pemerintah ingin menjaga tetap di atas 5% atau pertumbuhan ekonomi kita berada di atas 5%. Anda melihatnya seperti apa Pak Ajib? Begini Mas Bram, kalau kita cermati bagaimana pertumbuhan kita masih cukup bagus di angka 5,01%. Tapi bagaimana ketika kita bandingkan dengan kuartal ketiga yang melebihi 5,72%. Ini tentunya menjadi sebuah angka yang trennya cenderung menurun dan jangan sampai nanti di kuartal pertama di 2023 ini tren menurun itu terus berlanjut. Paling tidak ada dua hal Mas Bram yang kita lihat menjadi penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi ini. Dimana kalau kita lihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang kita pakai adalah PDB atau produk domestik bruto. Dan penopang signifikan dari PDB adalah konsumsi masyarakat. Dimana kalau kita lihat berarti pelemahan daya beli masyarakat ini memberikan penyumbang signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi ini. Ada dua hal terhadap penurunan daya beli. Yang pertama berbicara masalah inflasi. Tadi Mbak Afi menyampaikan bahwa inflasi kita juga cukup terus terkerek naik ya. Dan kemudian ini diimbangi dengan kebijakan BI yang terus menaikkan suku bunga acuan. Dan bahkan kalau kita lihat Desember sudah naik, Januari ini tanggal 18 Januari pun kembali naik 25 basis point. Harapan dari pemerintah adalah bagaimana inflasi bisa terkendali dengan baik. Tapi yang terkorbankan di sini Mas Bram adalah ketika inflasi yang terjadi di Indonesia ini inflasinya bukan karena inflasi yang terjadi karena demand yang naik. Inflasi itu bisa karena dua hal. Satu karena demand pull inflation, yaitu demandnya tinggi kemudian inflasi naik. Atau kemudian kedua, yaitu karena HPP-nya naik terus, itu yang namanya cost push inflation. Problemnya Mas Bram, inflasi yang terjadi di Indonesia adalah karena cost push inflation. Dan ketika kemudian pemerintah secara agresif juga membuat suku bunga acuannya naik terus, yang terkorban adalah likuiditas. Makanya kemudian kita lihat bagaimana daya beli masyarakat turun. Karena berbicara masalah inflasi, kita lihat dua sudut pandang. Satu, sudut pandang pengusahanya, dua, sudut pandang daya beli masyarakatnya. Kita lihat pengusahanya. Teman-teman yang mereka pinjam perbankan. Saya ngobrol dengan teman-teman perbankan Mbak Afi. Mereka pinjam, mungkin Mbak Afi nanti bisa meluruskan kalau data saya salah. Mereka rata-rata pinjam perbankan dananya interestnya udah double digit. Dan bahkan kemarin OJK menyampaikan bahwa net interest margin perbankan udah 4,4%. Sebuah angka yang cukup bagus. Tapi sisi lain sebenarnya memperlihatkan bahwa cost of fund kita masih tinggi. Itu yang kemudian menjadi penyumbang HPP kita naik dan itu kemudian menjadi penyumbang signifikan inflasi. Kemudian sudut pandang pembelinya.
Sebagai contoh begini Mas Bram, orang yang tadinya membeli secara kredit terutama ya, misalnya sektor otomotif atau sektor properti, maka kemudian ketika terjadi suku bunga acuan yang naik, udah otomatis perbankan akan mengikuti dengan suku bunga kredit yang akan mengalami penyesuaian. Ini sebagai contoh misalnya orang kredit rumah, jangan-jangan mereka nggak sadar bahwa bulan Januari itu cicilannya lebih tinggi daripada tahun kemarin misalnya. Ini adalah sebuah contoh nyata bagaimana di lapangan terjadi pelemahan daya beli masyarakat karena kondisi inflasi dan kebijakan moneter yang kurang mendukung. Dan terakhir Mas Bram, bagaimana tadi Mbak Afi menyampaikan bahwa bagaimana misalnya subsidi tentang BBM. Memang betul pemerintah pada bulan September 2022 kemarin menaikkan suku bunga BBM, tapi kemudian pemerintah menopang dengan bansos misalnya. Tapi yang perlu kita cermati Mas Bram, bahwa bantuan-bantuan dalam bentuk bansos itu nggak bisa sustain. Pemerintah tidak bisa kembali melakukan itu di tahun 2023. Sehingga bagaimana kemudian pemerintah harus bisa menopang daya beli masyarakat dengan baik, karena daya beli masyarakat itulah atau konsumsi itulah yang menjadi penopang signifikan. Lebih dari 57% PDB ditopang oleh konsumsi itu Mas Bram.